siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nidya Saputusna. Saya di sini sebagai mediator yang telah dipilih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Untuk pemuda terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arista Punya Salis sebagai pemohon dalam kasus ini. Saya perkenalkan, nama saya Andro sebagai termohon dalam kasus ini. Baiklah, jika begitu dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung saja. Pertama, saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang Bapak Ibu tempuh saat ini tidak lain merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2008. Adapun yang saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian. Di dalam pelaksanaan mediasi, kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi, yaitu antara lain pertama, imparsial, yaitu berarti tidak memihak atau netral. Yang kedua, tidak punya hak memutus karena putusan diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikutnya yaitu kerahasiaan. Seluruh yang terjadi dalam proses mediasi bersifat rahasia. Dan yang terakhir adalah kaukus, artinya jika diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi perundingan hari ini. Yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersiapkan mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling melakukan pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Yang keempat, tidak merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak melakukan isi pembicaraan. Baiklah, apa Bapak dan Ibu setuju dengan kesepakatan terhadap kata tertib tersebut? Ya, saya setuju. Baiklah, jika begitu, bagaimana jika kita mulai dengan mendengar keterangan dari Nyonya Arista terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Bapak Andro, apakah setuju? Iya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi begini Bu, Andro ini sering bersikap semena-mena terhadap saya dari dini hari dan menunjukkan perilaku yang tidak harmonis dan terlalu tektok dengan saya. Bahkan Andro mulai melakukan kekerasan terhadap fisik dan mental saya. Tidak hanya itu, saya juga mendapati dia selingkuh. Baiklah, apakah benar adanya apa yang telah disampaikan oleh penggugat Pak Andro? Iya, Bu, semua benar apa adanya. Namun saya melakukan itu karena dalam keadaan tidak sadar, karena dalam keadaan emosi dan mungkin tidak sengaja melukai istri saya, Bu. Apakah Bapak menyesali perbuatan Bapak dan sudah meminta maaf kepada istri? Iya, saya sangat menyesali perbuatan saya yang seharusnya tidak saya lakukan. Untuk masalah meminta maaf sendiri belum, Bu. Karena selepas kejadian itu, istri saya langsung keluar rumah, langsung keluar dan langsung menuju ke rumah kedua orang tuanya. Apakah Bapak tidak berusaha menemui istri Bapak di rumah kedua Bapak? Tidak, Bu. Saya belum melakukan itu dikarenakan saya malu dan takut. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Andro, selanjutnya saya berikan kesempatan lagi kepada Bu Arista untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan, Bu. Saya sungguh sudah tidak tahan lagi dengan perilaku dan pemikiran suami saya yang sudah berulang kali marah-marah melakukan KDRT. Jadi saya pikir rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena masih sudah tidak saling mencintai satu sama lain. Bagaimana tanggapan Bapak atas pendapat dari Bu Arista? Saya jujur belum siap berpisah dengan istri saya, Bu. Karena saya merasa masih mencintai dan sayang terhadap istri saya, Bu. Apakah Ibu Arista sudah yakin akan keputusannya untuk berpisah dengan Pak Andro? Ya, saya sudah bertekad bulat akan keputusan saya untuk bercerai dengan suami saya karena selama ini sudah tidak merasakan kebahagiaan bersama suami saya itu. Baiklah, bagaimana pendapat tergugat atas pendapat penggugat tersebut? Saya membenarkan itu semua, Bu, dan saya menerima hasil akhir.
Tetapi saya tidak ingin bercerai. Jika istri saya tetap teguh terhadap pendiriannya, silakan semua dibicarakan dengan kuasa hukum saya. Apakah Ibu Arista setuju dengan pernyataan Pak Andro? Baiklah, terima kasih atas penjelasan dari masing-masing pihak yang bersangkutan, yang dimana hasil akhir dari mediasi ini adalah untuk tetap bercerai secara baik-baik demi anak-anaknya, dengan hak asuh akan jatuh kepada sang istri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan registrasi nomor 388 garis miring Perdata garis miring 2010 garis miring PA Malang Jumat 1 Oktober 2010 segera dimulai. Kepada para pihak, Nyonya Arista Fitrinsari dan atas kuasanya dipersilahkan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 garing Perdata garing 2010 garing Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Saudari Arista, apakah Anda tidak mempertimbangkan kembali keinginan Anda untuk bercerai dengan saudari Andro? Tidak yang mulia, saya tetap pada pendirian saya untuk bercerai. Saya tidak Baiklah, kalau begitu, lalu bagaimana dengan kuasa hukum saudara Andro? Apakah saudara akan datang ke persidangan? tidak ada yang mulia. Apakah benar saudara kuasa hukum penggugat? Ya benar yang mulia. Apakah benar saudara kuasa hukum tergugat? Dia benar yang mulia. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya siap yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat tidak ada perubahan dalam gugatan saudara? Tidak yang mulia. Apakah agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah sudah menerima saingan gugatan dari kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia. Dan apakah Anda sudah tahu dari isi dari gugatan tersebut? Sudah yang mulia. Kalau begitu, saudara kuasa hukum penggugat tolong dibacakan surat gugatannya. Adapun yang menjadi dasar hukum dan alasan-alasannya sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Februari 2004 dan telah dicatatkan dalam kantor urusan agama KUA Kecamatan Pukul, Kota Malang dengan bukti keputusan akte nikah nomor 215 garis miring 2126 garis miring 2005 tanggal 14 Februari 2014. Yang kedua, bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat tinggal dan hidup bersama. Terakhir di rumah kediaman orang tua tergugat beralamat di Jalan Arjuna RT 6 Kelurahan Dendasari Kecamatan Suku Kota Malang. Yang ketiga, bahwa semula keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis. Yang keempat, seiring berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis. Rumah tangga antara penggugat dan tergugat sejak bulan awal tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkahi, melakukan perselingkuhan dan melakukan kekerasan. Bahwa selama pisah tempat tinggal, penggugat tinggal di rumah orang tuanya.
bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak berkomunikasi dan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelas bahwasannya antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, saling mencintai, sehingga apa yang menjadi tujuan dari segi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1944 tentang perkawinan, yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga. Bahwa pengaduan gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1945 yaitu pasal 116 huruf F Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1901 tentang kompensasi hukum Islam. Bagaimana tanggapan saudara kuasa hukum tergugat terhadap gugatan yang telah dibacakan oleh saudara kuasa hukum penggugat? Saya akan memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu untuk membuatnya. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Apakah sudah bersedia? Baiklah, sidang ditunda 1 minggu dari sekarang. Bagaimana kan cara 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 8 Oktober 2010. Baiklah, sidang ditunda dari Jumat tanggal 8 Oktober pukul 10 WIB untuk memberi kesempatan kepada para pihak tergugat dan kuasanya untuk membuat jawaban gugatan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dibanding kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register nomor 388 /Perdata/2010 PA Malang Jumat 8 Oktober 2010 segera dimulai. Kepada para pihak Nyonya Arista dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388/2010/Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk jalannya sidang hari ini? Ya, siap kemudian. Bagaimana saudari Arista dan kuasa hukum tergugat, apakah selama 1 minggu ini sudah siap mencapai perdamaian di antara saudara berdua? Belum yang mulia. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Ini mulia. Tidak yang mulia, klien saya ingin mengusahakan upaya perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari tergugat. Bagaimana saudari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap yang mulia. Oh begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan jawaban saudara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat saya bertanda tangan di bawah ini
Andro bin Sucipto dengan NIK 331110237008, tempat tanggal lahir Malang 5 April 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Sidongki, RT 05 RW 05, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Menyatakan bahwa saya menerima surat gugatan cerai yang diajukan oleh Arista Fitiasari binti Sudarsono. Dalam hal ini, saya selaku tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut. 1. Terkait dengan poin 4.1 bahwa saya sebagai tergugat telah secara konsisten memenuhi kewajiban menafkahi selama pernikahan kami. Saya siap untuk membuktikan hal tersebut dengan catatan keuangan dan bukti transaksi. Kedua, mengenai poin 4.2, saya membantah tudingan bahwa saya tidak mencari pekerjaan dan melakukan kekerasan. Saya memiliki usaha yang berjalan dan secara tegas menolak klaim tersebut. Selain itu, saya siap untuk mengikuti proses hukum yang berlaku di keputusan. 3. Terkait dengan poin 5, bahwa saya memahami terjadinya perselisihan dalam rumah tangga kami. Namun saya berpendapat bahwa setiap pernikahan memiliki tantangan tersendiri dan kami seharusnya mencoba mencari solusi bersama. Demikian jawaban dari pihak tergugat. Kami siap menjalani proses hukum ini dengan penuh kejujuran dan keadilan. Mohon kepada Pengadilan Agama Malang untuk mempertimbangkan jawaban kami dalam menanggapi gugatan cerai ini. Atas perhatian dan kebijaksanaan Pengadilan Agama Malang, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apakah ada tanggapan yang sudah kuasa hukum tergugat? Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah sudah bersedia? Ya, Baiklah, sudah ditunda sampai 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana akan dikatakan 1 minggu terhitung dari hari ini dan berapa? Baiklah, sidang pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2010 pukul 10 WIB di pengadilan yang sama dengan pembacaan replik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register nomor 388-perdata-2010 PA Malang, Kamis 22 Oktober 2010 segera dimulai. Kepada para pihak Arista dan atas kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian registrasi nomor 38-2010/2010 Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menjalani sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudari Arista dan kuasa hukum tergugat Andro? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap sampai perdamaian di antara saudara berdua? Tidak yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Belum yang mulia, klien saya masih ingin adanya proses perdamaian. Acara sidang hari ini adalah pembacaan replik. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat? Apakah sudah siap dengan repliknya? Ya, saya siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum penggugat membacakan replik saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Dengan hormat atas jawaban gugatan yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu. Dengan ini kemudian atas nama penggugat dalam nomor 28/2010 Pengadilan Agama Malang, dengan ini menyampaikan repliknya
penjelasan tentang permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa penggugat sudah memberikan yang terbaik kepada tergugat, baik tanggung jawab, pengertian maupun kesetiaan. Namun tergugatlah yang tidak dapat mengimbangi pengorbanan penggugat. Tergugat juga terlalu sibuk bahkan meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami. Tergugat sering pulang malam tanpa ada keterangan jelas bahwa tergugat tidak pernah menafkahi lahir maupun batin penggugat selama 1 tahun terakhir, bahwa tergugat seringkali berkata dan bertindak kasar terhadap penggugat sehingga menyakiti penggugat. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat menolak jawaban tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, bahwa tekad dan keputusan penggugat sudah bulat untuk tetap ingin bercerai dengan tergugat. Subsidiary memeriksa dan mengadili dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum tergugat? Ya, yang mulia, saya akan memberi tanggapan berupa duplik secara tertulis atas replik penggugat tersebut. Oleh karena itu, saya membutuhkan waktu 1 minggu. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah sudah bersedia? Ya, yang mulia. Baiklah, sidang ditunda sampai 1 minggu terhitung dari sekarang. Bagaimana panitera, 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal 29 Oktober 2010. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 29 Oktober 2010 pukul 10 WIB di pengadilan yang sama dengan agenda pembacaan duplik. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Tanpa dipanggil kembali, sidang dinyatakan tutup. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register nomor 388 perdata /2010 PA Malang Kamis 29 Oktober 2010 segera dimulai. Kepada para pihak Arista dan atas kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388 /Perdata/2010 Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudari Arista dan kuasa hukum Tuan Andro, apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Iya yang mulia, saya tetap ingin bercerai. Belum yang mulia, dari klien saya ingin adanya proses damai. Acara sidang hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap dengan jawabannya? Ya, saya siap yang mulia. Kalau begitu, tolong saudara kuasa hukum tergugat membacakan duplik saudara. Ya, terima kasih yang mulia. Malang 22 Oktober 2010 hal duplik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan replik tanggal 15 Oktober 2010, maka perkenalkan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Bahwa termohon sebagai istri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Primer, dalam konvensi 1 menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima menerima jawaban termohon untuk seluruhnya. Dalam rekonvensi 1 menolak replik pemohon konvensi atau terbuka rekonvensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 2 menerima jawaban termohon konvensi atau penggugat dan konvensi untuk seluruhnya. 3 menghukum pemohon konvensi
atau tergugat dan kompensi untuk membayar nafkah penghidupan sebesar dari 1/3 dari gaji yang diterima setiap bulan oleh pemohon kompensi atau tergugat rekompensi sesuai dengan jumlah dalam struk gaji yang diterima per bulan. 4. Menghukum pemohon rekompensi atau tergugat rekompensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada termohon kompensi atau penggugat rekompensi sebesar 400.000 atau setidaknya sesuai dengan nafkah mut'ah yang wajar. Subsidiar, apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian bukti ini kami ajukan atas perhatian dan perkenan majelis hakim memeriksa perkara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah ada tanggapan dari saudara kuasa hukum menggugat? Baiklah, sidang akan dilanjutkan 1 minggu lagi terhitung dari sekarang. Bagaimana panitera 1 minggu terhitung dari hari ini tanggal berapa? 1 minggu terhitung dari hari ini, tanggal 5 November 2010. Baiklah, sidang ditunda sampai tanggal 5 November 2010 pukul 10 WIB di pengadilan yang sama dengan buktian dari pihak pemohon dan termohon. Harus membawa saksi-saksinya. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Tanpa dipanggil kembali, sidang menyatakan tutup. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register nomor 388/Perdata/Perdata/2010/PA Malang, Kamis 5 November 2010 segera dimulai. Kepada para pihak Arista dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian registrasi nomor 388/2010/Pengadilan Agama Malang menyatakan buka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudari Arista dan saudara kuasa hukum tergugat? Apakah selama 10 minggu ini sudah siap tercapai damai di antara saudara berdua? Belum ya, mulia. Acara sidang hari ini adalah pemeriksaan pembuktian. Bagaimana saudari kuasa hukum penggugat dan tergugat, apakah sudah siap dengan bukti tertulis? Ya, saya siap yang mulia. Pada kuasa hukum tergugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah ada tanggapan atas bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh kuasa hukum tergugat? Maaf majelis hakim yang terhormat, perkenankan saya untuk menunjukkan bukti dan bukti lain dari sebuah SMS yang pernah diterima klien saya yang berasal dari suaminya sendiri, yang menurut asumsi kami bahwa SMS itu sebenarnya ditujukan kepada wanita lain yang berinisial D. Akan tetapi suaminya secara tidak sengaja telah mengirimkannya kepada klien saya. Kuasa hukum tergugat, silakan ini dilihat. Majelis hakimnya
Majelis Hakim yang terhormat, kami juga ingin membuktikan ada kebenaran asumsi kami bahwa saudara Anto benar-benar selingkuh dengan menunjukkan bukti-bukti foto mesra pada kamera HP antara terduga dengan dulunya itu. Silakan dilihat apakah benar dalam foto-foto itu adalah tergugat. Benar Bapak Hakim, benar yang mulia. Mohon yang mulia, akan tetapi saya ragu dengan asli foto ini. Bisa saja foto ini merupakan hasil rekayasa komputer. Mengingat sekarang teknologi sangatlah maju, jadi bisa saja sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Keberatan yang mulia. Keberatan diterima. Tergugat memang benar-benar selingkuh. Teknologi tinggi hanya dijadikan alasan tergugat untuk menutupi kesalahannya itu. Memang benar, teknologi dapat berbicara banyak mengenai rekayasa komputer itu. Akan tetapi, secara benar foto ini diambil secara tidak sengaja oleh teman dekat dari penggugat yang nantinya akan dihadirkan sebagai saksi di muka persidangan nanti. Bahwa klien saya sendiri sebelumnya tidak mengetahui mengenai foto ini karena sahabatnya tidak ingin menambah beban penggugat yang sudah sangat banyak masalah dengan adanya hasil foto-foto tersebut. Foto ini juga berkaitan dengan SMS yang salah dikirim oleh tergugat kepada klien saya. Baiklah, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah saudara Arista sudah berapa lama Anda berpisah dengan saudara? Pisah di sini maksudnya apa yang majelis hakim pisah aja atau pisah rumah? Jika pisah rumah, Kurang lebih 6 bulan. siapa yang meninggalkan rumah? Saya majelis hakim. Sekarang saudari Arista tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di rumah orang tua saya di perumahan 3. Kalau bisa ranjang sudah berapa lama? Sejak saya meninggalkan rumah. Apakah sejak meninggalkan rumah selama 6 bulan yang lalu, saudara Anro benar-benar tidak pernah berusaha mencari dan menemui saudari Arista? Ya, karena kalau bertemu pun kami pasti selalu bertengkar. Ya, sudah cukup sekian pertanyaan dari saya. Silakan kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada penggugat. Cukup yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan pertanyaan kepada penggugat? Terima kasih yang mulia. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda telah meninggalkan rumah. Apakah Anda telah memperoleh izin dari suami Anda? Ya, sebelum saya meninggalkan rumah saya telah meminta dan memohon izin kepada suami saya, tapi suami saya tetap tidak memberi. Berarti secara tidak langsung suami Anda tidak setuju dengan niat Anda untuk meninggalkan rumah. Berarti sebagai istri Anda tidak mematuhi suami Anda. Keberatan yang mulia. Keberatan ditolak, silakan dijawab saudari Arista. Tentu saja saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan suami saya. Dan bagaimana jika Anda yang berada dalam posisi seperti saya? Baiklah kalau begitu. Saksi 1 silakan memasuki ruang sidang. Saksi yang bernama Ardita, Mur, 23 tahun, pekerjaan Anda, swasta, agama saudara, Islam, tempat tinggal saudara di mana? Jelek Kaliposodo nomor 5 Malang. Saudari Ardita, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Ya, yang mulia. Apa hubungannya Anda dengan saudari Arista dan apa hubungan saudara dengan saudara Andro? Saya adalah sahabat atau teman baik dari penggugat dan tergugat. Saksi 2 dipersilakan memasuki ruang sidang.
Diganti namanya. Ya itu sudah jalan. Saksi 2 dipersilakan memasuki ruang sidang. Saksi yang bernama saksi yang bernama Ais, umur Anda, 28 tahun. pekerjaan saudari apa? Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya Pohon Andro. Agama saudara, Islam. tempat tinggal, alamat saudara, Saya tinggal di rumahnya Pohon Andro, tapi saya asli dari Mojokerto. saudari Ais, apakah Anda mengerti untuk apa Anda dipanggil ke persidangan ini? Ya, yang mulia. Apa hubungannya saudari dengan saudari Ais dan saudara Andro? Hubungan saya dengan Ibu Ais dan Bapak Andro ialah sebagai pembantu dengan majikan. Saya rasa cukup. Baiklah, kepada saudara saksi, saya ingatkan bahwa saudari duduk di sini akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Untuk itu silakan maju memberikan identitas diri dan berdiri untuk diambil sumpah. Tolong ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Para saksi tolong ingat bahwa Anda telah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya. Jadi apa yang telah saudara katakan tadi haruslah sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai Anda memberikan keterangan palsu. Jika nantinya terjadi perceraian akibat keterangan palsu saudara, maka Andalah yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengerti? Iya, yang mulia. Kepada saksi Ais diharapkan untuk menyetor ruang sidang terlebih dahulu dan nanti akan dipanggil kembali di muka sidang. Silakan saudari Ais. Baik, saksi Alvita, apakah Anda saat ini dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan? Ya, saya dan siap memberikan keterangan. Saudari, siapa nama suami dari penggugat? Nama suami sahabat saya adalah Andro. Sejak kapan penggugat ini menikah dengan saudara Andro? Pengetahuan saya kalau tidak salah sejak 2004 sekitar bulan Februari pada tanggal 14. Setelah menikah, sahabat Anda dan suaminya tinggal di mana? Selama menikah, sahabat saya dan suaminya tinggal di rumah sendiri di Jalan Sriwijaya nomor 340 Malang. Apakah Anda mengetahui status rumah di Jalan Sriwijaya nomor 340 Malang tersebut? Setahu saya mereka membeli sebidang tanah untuk membangun sebuah rumah. Di mana Anda mengetahuinya? Ketika sahabat saya dan suaminya mau membeli tanah, penggugat mencerita kepada saya. Sudah cukup dari saya, silakan hakim anggota 1 ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Hakim anggota 2, apakah Anda ingin mengajukan pertanyaan? Ya, terima kasih. Selama ini bagaimana hubungan sahabat dengan suaminya? Selama ini keadaan rumah tangganya baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini sedikit ada permasalahan di antara mereka. Apalagi sejak sahabat saya mengatakan bahwa suaminya memiliki wanita lain yang berinisial BIL dan sering melakukan KDRT kepadanya.
Dari mana Anda mengetahui kalau suami sahabat Anda mempunyai will dan sering melakukan KDRT? Sahabat saya adalah seorang yang tidak dapat bergerak dalam mengutarakan rasa sakit hatinya kepada orang secara langsung. Oleh karena itu, rasa sakit yang dipendam oleh sahabat saya diceritakan kepada orang terdekatnya, yaitu saya. Dia sering cerita, katanya sering bertengkar dan ditampar. Kemudian, kapan hari waktu saya berkunjung ke rumahnya, saya pernah diperlihatkan SMS dari nomor handphone suaminya yang ceritanya SMS tersebut adalah keliru mengirim SMS yang seharusnya suami mengirim SMS ke wanita lain yang berinisial Will itu, akan tetapi ia keliru dan secara tidak sengaja SMS itu dikirim kepada sahabat saya. Apakah Anda ingat isi SMS tersebut? Jelasnya saya kurang ingat yang mulia, akan tetapi inti dari SMS itu adalah berupa kata-kata yang besar seperti layaknya suami istri. Apakah setelah adanya SMS mesra yang berisikan SMS untuk will tergugat dan seringnya dilakukan KDRT, penggugat meninggalkan rumah? Ya yang mulia, sahabat saya meninggalkan rumahnya dan tinggal di rumah orang tuanya. Selama pergi dari rumah, apakah sahabat Anda pernah bercerita tentang masalahnya itu? Ya, banyak hal yang dia ceritakan, akan tetapi intinya dia ingin bercerai dengan suaminya. Setelah sahabat Anda mengutarakan keinginannya untuk bercerai, apakah Anda tidak memberi masukan berupa nasihat atau mengupayakan agar sahabat tidak bercerai? Upaya itu sudah saya lakukan, akan tetapi ia tetap berpendirian teguh untuk bercerai dan keputusannya tersebut merupakan hak darinya dan saya merasa tidak berhak untuk ikut campur akan kehidupan pribadinya. Tapi saya telah berusaha semaksimal mungkin agar ia dapat memikirkan kembali keputusannya itu. Setelah saya tidak ingin mereka bercerai, akan tetapi dengan mendengar ceritanya mungkin biarlah lebih baik mereka bercerai karena melihat perlakuan suaminya yang kasar, saya juga marah mendengar perlakuannya itu. Saya mengetahui dengan mata kepala saya sendiri kalau suami sahabat saya mempunyai WL dan saya abadikan dengan fotonya melalui kamera HP. Baiklah, apakah Anda ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Tidak ya mulia. Baiklah, dari kuasa hukum penggugat, apakah ada pertanyaan untuk saksi? Tidak ya mulia, saya. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat tidak mengajukan pertanyaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi 2. Sebelumnya, kepada saksi 1, silakan meninggalkan ruang sidang. Sebelumnya, silakan mengambil identitas. Untuk pemeriksaan saksi 2, saya serahkan kepada hakim anggota 1. Kepada saksi Ais, dipersilakan memasuki ruang sidang. Baiklah, apakah saudari bersedia menjadi saksi penggugat? Iya, yang mulia, saya bersedia. Apakah saudari ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak yang berperkara tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya, tapi saya ada hubungan kerja. Hubungan kerja yang seperti apa? Saya adalah pembantu rumah tangga keluarga mereka. Apa benar penggugat telah menikah? Ia benar, penggugat telah dinikahi oleh Tuan Anto. Apakah saudari kenal dengan keduanya? Dia saya kenal dengan keduanya. Sudah berapa lama penggugat dinikah oleh tergugat? Sudah lama, tapi saya tidak tahu pasti berapa lama. Setelah akad nikah, di mana penggugat hidup serumah dengan tergugat, membina rumah tangga mereka selayaknya suami istri? Setelah akad nikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga mereka dan tinggal di rumah sendiri di Jalan Sriwijaya nomor 346. Karena saya adalah pembantu dari Nyonya Arita sebelum beliau menikah. Tepatnya bagaimana? Jadi saya merupakan pembantu yang awalnya bekerja di rumah orang tua dari Nyonya Arita, yang kemudian setelah Nyonya Arita menikah, saya berpindah kerja
Nyonya Arista dan Tuan Andro sebagai pembantu rumah tangga. Apakah saat ini penggugat dan tergugat masih tinggal serumah? Tidak, Yang Mulia. Sudah sekitar 6 bulan mereka pisah rumah dan Nyonya pergi meninggalkan rumah dan tinggal bersama orang tuanya. Apa yang menjadi penyebab penggugat itu terpisah dengan tergugat? Karena saya sering melihat Tuan Andro dan Nyonya Arista sering bertengkar hingga Tuan Andro melakukan kekerasan dengan menampar Nyonya Arista. Apakah saudara mengetahui sendiri pada saat penggugat dan tergugat bertengkar? Ya, saya mengetahui sendiri. Tuan Andro dan Nyonya Arista terus bertengkar. Saudara tahu pekerjaan sehari-hari tergugat? Ya, saya tahu Tuan Andro bekerja sebagai komisaris. Apakah penggugat cukup memperoleh nafkah hidup dari tergugat? Saya tidak tahu cukup atau tidaknya nafkah penggugat yang diberikan oleh. Sudah cukup pertanyaan saya untuk Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kepada pemeriksaan alat bukti dan saksi dari pihak penggugat sudah selesai, maka agenda sidang hari ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari pihak tergugat. Apakah sudah siap dengan saksi yang diajukan? Siap Yang Mulia, kami akan mengajukan seorang saksi. Kepada panitera agar menghadirkan saksi ke muka persidangan. Kepada saksi saudara Gilang memasuki ruang persidangan. Untuk pemeriksaan saksi 3, saya serahkan kepada hakim anggota 2. Ya, terima kasih. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat, Bu Mulia. Apakah saudara siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu. Silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas. Baiklah, pada hakim anggota 1 silakan untuk mengambil sumpah dari saudara Is. salah fokus itu sih. Saudara Gilang, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar, tiada lain dari yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan yang benar, yang lain dari yang sebenarnya. Sudah. Nama saudara siapa? Gilang. Tempat dan tanggal lahir? Orang 1 Agustus 1986. Pekerjaan Anda? Sopir dari Nama saudara? Gilang. Tempat dan tanggal lahir? Orang 1 Agustus 1986. Pekerjaan? Sopir dari keluarga Tuan Andro. Apakah saudara bersedia menjadi saksi tergugat? Ya, saya bersedia. Baiklah, apakah saudara Gilang mengenal dekat saudara Andro? Ya, Yang Mulia, saya mengenal dekat Tuan Andro sebagai majikan saya karena saya bekerja sebagai sopir pribadinya untuk mengantar beliau pergi ke kantor. Apakah saudara Gilang pernah melihat atau bahkan mengantar saudara Andro pergi bersama wanita lain yang dia juga sebagai selingkuhannya? Tidak, Yang Mulia, saya tidak pernah melihat atau bahkan mengantar Tuan Andro pergi dan menemui wanita lain seperti yang ditentukan tersebut. Apa yang dilakukan saudara Andro setelah pulang dari kantor? Apakah saudara Gilang langsung diminta mengantarkan untuk pulang? Setelah pulang kantor, Tuan Andro langsung memberikan
Baiklah, saya rasa sudah cukup pertanyaan saya ketua majelis. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Tidak yang mulia. Baik, karena pengajuan pemeriksaan alat bukti dan saksi dari para pihak penggugat dan tergugat sudah selesai, apakah saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat akan mengajukan kesimpulan? Apakah Anda sudah siap dengan kesimpulan Anda? Saya minta waktu sedikit untuk membesarkannya. Baiklah, karena kuasa hukum penggugat dan tergugat belum siap dengan kesimpulan masing-masing, maka sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan kembali pada tanggal 12 November 2010 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Agama Malang. Dengan agenda sidang penyampaian kesimpulan pada pihak-pihak diharap hadir menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Pemberitahuan ini sekaligus sebagai pemberitahuan resmi. Demikian sidang pada hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register 388/Perdata/2010/. Pengadilan Agama Malang, Jumat 12 November 2010 segera dimulai. Kepada para pihak, Arista dan atas kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388/2010/Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Apakah saudara penggugat dan tergugat serta kuasa hukumnya dalam keadaan sehat dan sudah siap mengikuti jalannya sidang hari ini? Ya, siap yang mulia. Bagaimana saudari Arista dan kuasa hukum tergugat? Apakah selama 1 minggu ini sudah siap tercapai perdamaian di antara saudara berdua? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan pihak tergugat? Upaya perdamaian juga sudah kami lakukan, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Berarti saudara berdua tetap ingin bercerai? Ya, yang mulia. Acara sidang hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari kedua pihak penggugat dan tergugat. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat dan tergugat? Apakah saudara penggugat sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan? Siap yang mulia. Baiklah, sidang dilanjutkan sampai dengan tanggal 12 November 2010 pukul 10 WIB di pengadilan yang sama dengan agenda sidang pembacaan putusan. Perlu saya ingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka selama persidangan berlangsung. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pada tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perceraian dengan register nomor 388/Perdata/2010/. Pengadilan Agama Malang, Jumat 12 November 2010 segera dimulai. Kepada para pihak Nyonya Arista dan atau kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang gugatan perceraian nomor 388/Perdata/2010/ Pengadilan Agama Malang dinyatakan dibuka dan tertutup untuk umum. Silakan pihak yang tidak berkepentingan dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Apakah kuasa hukum penggugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Apakah kuasa hukum tergugat sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda sidang hari ini adalah
pembacaan putusan yang diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah menghadap dan menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakadilannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, yaitu putusan tanpa hadirnya tergugat atau first strike dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam buku perkara. Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah, sumpah terbukti antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan cerai gugatnya. Menimbang bahwa surat sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 JO pasal 145 HIR, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 saksi dari orang dekat dengan penggugat dan tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah. Pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yang keterangannya tersebut satu sama lain saling bersesuaian, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak terbuka dalam keuangan dan tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada penggugat. Akibatnya penggugat dan tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya. Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuan sendiri, bukan atas dasar keterangan orang lain, dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan hal yang dikemukakan oleh penggugat, sehingga kesaksiannya tersebut dapat diterima dan dapat menguatkan hal yang dikemukakan oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai permohonan penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan JO. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut, permohonan penggugat patut dikabulkan. Menimbang bahwa perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, yang pertama, menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir. Kedua, mengabulkan permohonan penggugat dengan putusan first take. Yang ketiga, mengabulkan permohonan penggugat mengenai perceraian di depan sidang pengadilan agama Kota Malang. Yang keempat, membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini hingga kini sebesar 400.000. Demikian jatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2010. Atas putusan majelis hakim, para pihak dapat menanggapi isi putusan dan diberi kesempatan untuk mempergunakan hak haknya. Apabila tidak puas dengan putusan majelis hakim ini, maka dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Terima kasih atas perhatian para pihak dan para hadirin dalam sidang perkara gugatan cerai ini. Dengan ini sidang dinyatakan tutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.